Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin memaparkan materi tentang rasio keuangan yang beranggotakan 3 orang, yaitu dengan saya sendiri Sarul Munawwaroh, Saya Siti Azkiatul Azki. Saya Diki Al-Mubarok. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh Siti Azkiatul Azki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Azkiatul Azki. Pengertian risiko keuangan adalah alat untuk mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan dengan cara membandingkan 2 atau lebih data keuangan pada periode tertentu yang dapat menjelaskan hubungan keduanya. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan itu meliputi yang pertama, menilai kinerja keuangan dari suatu perusahaan dalam periode tertentu. Yang kedua ada membandingkan kinerja suatu perusahaan dengan perusahaan sejenis lainnya. Yang ketiga itu estimasi dan prediksi kondisi keuangan perusahaan di masa depan. Yang selanjutnya itu pertimbangan dalam pengembalian keputusan perusahaan. Selanjutnya ada manfaat. Manfaatnya itu yang pertama, manajemen perusahaan mengetahui kekurangan dan kelebihan sebagai dasar melakukan perbaikan dan membuat keputusan strategis di masa yang akan datang. Yang selanjutnya itu kreditur jangka pendek, mengetahui aset lancar perusahaan dalam menjalankan hutang-hutang jangka pendek. Yang selanjutnya itu kreditur jangka panjang, mengetahui kemampuan seluruh aset-aset perusahaan dalam menjamin hutang-hutang jangka panjang. Selanjutnya lagi ada investor, yaitu mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan dan memberikan keuntungan, mengetahui efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan perusahaan, mengetahui resiko-resiko keuangan perusahaan yang dapat dijadikan dasar investor dalam pengambilan keputusan investasinya. Selanjutnya, dalam topik ini kelompok saya membahas tentang rasio keuangan. Yang pertama ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar semua hutang-hutang jangka pendeknya setiap jatuh tempo. Selanjutnya ada rasio leverage atau biasa dipanggil rasio dan selanjutnya ada rasio leverage. Rasio leverage adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar semua hutang-hutang jangka panjangnya. Rasio efektivitas dan efisiensi selanjutnya ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan. Analisis rasio-rasio keuntungan, ada 2 cara analisis dalam memanfaatkan data rasio keuangan. Yang pertama, membandingkan rasio tahun sekarang dengan tahun lalu dengan tahun-tahun yang sebelumnya, sehingga dapat diketahui perubahannya dari tahun ke tahun. Terus membandingkan rasio suatu perusahaan dengan rasio industri sejenis untuk waktu-waktu yang sama, sehingga dapat diketahui apakah perusahaan bersangkutan berada di atas rata-rata rasio industri sejenis atau berada di bawah rata-rata. Definisi alat ukur.
definisi alat ukur rasio itu, yang pertama rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah jenis rasio yang digunakan untuk mengatur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek. Selanjutnya ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu rasio lancar atau current ratio, rasio yang membandingkan antara aset lancar dengan liabilitas lancar atau kewajiban jangka pendek. Selanjutnya, rumus dari rasio lancar itu current ratio sama dengan aktiva dibagi hutang lancar kali 100. Selanjutnya, rasio cepat atau quick ration, rasio yang menghitung kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa mengandalkan persediaan. Rasio cepat, rumus dari rasio cepat ini adalah quick ration dibagi acid tax ratio sama dengan kas tambah efek plus ditambah lagi piutang dikurangi hutang lancar kali 100. Selanjutnya ada rasio kas atau cash ration, rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar liabilitas jangka pendek dengan kas yang dimiliki. Rumus dari rasio cash and cash ration sama dengan kas tambah efek dibagi hutang lancar. Selanjutnya ada rasio profitabilitas atau biasa disebut rasio laba. Rasio profitabilitas ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya. Beberapa rasio profitabilitas yang umumnya digunakan antara lain, yang pertama rasio laba kotor. Rasio laba kotor adalah rasio yang menghitung laba kotor sebagai persentase dari penjualan. Sedangkan rumus dari rasio laba kotor ini adalah laba kotor dibagi gross profit margin sama dengan penjualan neto dikurangi HPP dikurangi penjualan neto dikali 100. Selanjutnya itu ada rasio laba bersih, net profit margin. Rasio laba bersih adalah rasio yang menghitung laba bersih sebagai persentase dari penjualan. Sedangkan rumus dari rasio laba bersih atau net profit margin sama dengan earning after tax dibagi laba bersih setelah pajak dibagi lagi penjualan neto dikali 100. Selanjutnya ada rasio laba operasi. Rasio laba operasi adalah rumus rasio yang digunakan untuk menghitung pendapatan laba operasi sebelum bunga dan pajak dari penjualan. Selanjutnya, rumus dari laba bersih ini operating income retino sama dengan penjualan neto dikurangi HPP dikurangi EBIT dibagi penjualan neto
dikali 100%. EBIT adalah merupakan EBIT merupakan earnings before interest and tax atau pendapat sebelum bunga dan pajak atau pendapatan sebelum bunga dan pajak. Pengembalian modal, selanjutnya ada pengembalian modal atau return on equity, rasio yang menghitung laba bersih sebagai persentase dari ekuitas atau dengan kata lain mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba bersih berdasarkan ekuitas yang ada. Sedangkan rumus dari ekuitas sendiri yaitu rumus return on equipment itu sendiri sama dengan IT dibagi jumlah equity dikali 100%. Return on investment atau biasa disingkat ROI adalah rasio yang menghitung jumlah keuntungan yang berhasil didapatkan oleh perusahaan untuk menutup biaya investasi yang sudah dikeluarkan. Sedangkan rumus dari return of investment sama dengan IT dibagi jumlah aktiva dikali 100. Rasio return on sedangkan selanjutnya ada return on net worth. Rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur laba dihasilkan untuk mendapatkan pemegang saham dari modal sendiri yang digunakan. Sedangkan rumus dari return on net worth itu sama dengan net dibagi jumlah modal sendiri dikali 100%. Selanjutnya ada rasio solvability. Baiklah, saya Sarah Munawaro izin melanjutkan materi selanjutnya yaitu rasio leverage. Pengertian dari rasio leverage adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar semua hutang-hutang jangka panjangnya. Selanjutnya ada fungsi leverage ratio yang selain berguna untuk investor untuk memenuhi struktur modal perusahaan, leverage ratio juga memiliki fungsi lainnya yang dikutip dari berbagai sumber sebagai berikut. Yang pertama ada leverage ratio akan berfungsi untuk menilai kemampuan keuangan suatu perusahaan dalam jangka panjang atau jangka pendek. Leverage ratio juga bisa berguna untuk melihat elemen berasal dari utang atau pinjaman. Yang kedua, tidak hanya melihat utang atau pinjaman seperti yang disebutkan di atas, leverage ratio juga bisa digunakan untuk melihat pergerakan modal yang digunakan sebuah perusahaan. Dan yang ketiga, dengan bisa melakukan tracking modal, utang, dan pinjaman, leverage ratio mampu memberikan analisis terkait keuangan perusahaan untuk melunasi utang. Yang keempat, dalam keuangan perusahaan, leverage ratio berguna sebagai bahan evaluasi performa keuangan yang nantinya dijadikan patokan investor untuk melakukan pendanaan atau memutusnya. Yang kelima, selain investor, leverage ratio juga bisa dijadikan acuan oleh kreditur untuk mempertimbangkan dalam hal pemberian keputusan terkait pinjaman yang biasanya diajukan oleh perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya. Yang keenam, leverage ratio juga bisa menjadi alat ukur seberapa banyak modal yang bisa dijadikan jaminan dalam pelunasan utang. Yang terakhir atau yang ketujuh, dengan adanya leverage ratio juga perusahaan bisa mengetahui tanggal jatuh tempo pelunasan utang. Selanjutnya ada jenis-jenis leverage ratio. Rasio leverage memiliki ragam jenis yang cukup banyak. Dari jenis rasio leverage tersebut digunakan sebagai dasar atau bahan pertimbangan oleh analisis pasar, investor, dan kreditur. Berikut jenis-jenis rasio leverage yang umum digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya.
Yang pertama ada rasio utang terhadap aset atau debt to asset ratio. Rasio utang terhadap aset seringkali kita hanya disebut sebagai rasio utang saja. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan mengandalkan utang untuk membiayai asetnya. Perhitungan rasio ini dilakukan dengan membagi total utang dengan aset yang dimiliki perusahaan, yang diformulasikan sebagai berikut. Rasio utang sama dengan total utang dibagi total aset. Yang kedua, ada rasio utang terhadap ekuitas atau bisa disebut juga debt to equity ratio. Rasio utang terhadap ekuitas merupakan rasio keuangan yang proporsi relatif antara utang dan ekuitas yang digunakan untuk membiayai aset perusahaan. Untuk menghitung rasio ini, total kewajiban utang dibagi dengan total ekuitas. Selanjutnya ada rasio utang terhadap modal atau debt to capital ratio. Rasio utang terhadap modal merupakan salah satu rasio utang yang berfokus pada kewajiban utang sebagai komponen basis total modal perusahaan. Utang mencakup seluruh kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sementara modal termasuk utang perusahaan dan ekuitas pemegang saham. Manfaat dari rasio utang terhadap modal adalah untuk mengevaluasi struktur modal atau keuangan perusahaan dan penggunaannya dalam membiayai operasional bisnis perusahaan. Jika rasio utang terhadap modal pada suatu perusahaan tinggi dibandingkan dengan perusahaan lainnya, maka resiko gagal bayar yang dihadapi oleh perusahaan tersebut juga tinggi sebagai dampak utang terhadap operasional bisnisnya. Perhitungan rasio ini dilakukan dengan membagi total utang dengan total utang setelah dijumlahkan dengan total ekuitas. Berikut formulasi rumusnya adalah: yang keempat ada rasio utang terhadap modal sama dengan utang saat ini dibagi utang total ekuitas tambah total ekuitas. Rasio utang terhadap laba kotor debt to EBITDA ratio atau EBITDA ratio adalah ekonomi earning before interest, taxes, depreciation and amortization, yaitu penghasilan yang diperoleh sebelum dikurangi dengan beban bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi atau singkatnya adalah laba kotor. Rasio utang terhadap laba kotor ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi utangnya. Rasio ini juga digunakan untuk menentukan probabilitas resiko gagal bayar terhadap utang. Jika rasio ini mencapai lebih dari 3, maka artinya kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban utangnya cukup mengkhawatirkan. Dengan kata lain, resiko gagal bayar cukup tinggi. Sebab total kewajiban utang yang harus dibayar perusahaan jauh lebih besar dibandingkan dengan pencapaian profitabilitasnya. Perhitungan rasio ini dilakukan dengan membagi total utang dengan laba kotor. Berikut rumusnya adalah rasio utang terhadap laba kotor sama dengan laba utang dibagi laba kotor. Manfaat leverage ratio adalah sebagai berikut. Beberapa manfaat rasio: yang pertama, dapat mengetahui posisi kewajiban perusahaan terhadap kreditor. Yang kedua, mampu menilai besarnya pengaruh utang terhadap dengan pengelolaan aset. Yang ketiga, mengukur porsi dari modal yang dijadikan jaminan utang jangka panjang oleh perusahaan. Yang keempat, melihat besaran nilai aset perusahaan yang dibiayai utang. Yang kelima, menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang bersifat tetap seperti angsuran pinjaman. Yang kelima, mengetahui total modal pinjaman yang akan jatuh tempo dalam waktu dekat. Yang selanjutnya, mengetahui keseimbangan antara aset dengan modal. Selanjutnya ada cara kerja rasio leverage. Secara umum, cara kerja rasio leverage sama dengan utang, yakni suatu bisnis atau perusahaan meminjam modal atau utang ketika mereka menginginkan aset baru.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dikal Barok. Izin melanjutkan materi. Rasio aktivitas adalah besaran metrik keuangan yang menunjukkan seberapa efisien perusahaan memanfaatkan aset dalam neraka. Fungsi dasar rasio aktivitas membantu analis mengukur bagaimana perusahaan menangani manajemen investasi. Rasio perputaran utang bisa digunakan untuk menganalisis kegiatan perusahaan. Faktor yang mempengaruhi rasio aktivitas yaitu perputaran jumlah aktiva, total penjualan, perputaran piutang, dan perputaran modal kerja. Manfaat rasio aktivitas yaitu pertama, untuk mengukur seberapa lama penagihan piutang selama satu periode atau beberapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Kedua, untuk menghitung hari rata-rata penagihan piutang. Rasio perputaran total aset penjualan bersih dibagi total aset rata-rata. Rasio perputaran modal kerja, penjualan dibagi modal kerja rata-rata. Rasio perputaran piutang, penjualan bersih dibagi rata-rata piutang bersih. Perputaran piutang usaha, rata-rata piutang kotor dibagi penjualan bersih dibagi 350. Periode penagihan rata-rata perputaran piutang dalam hari sama dengan 360 perputaran piutang. Hasil perputaran hutang, harga pokok penjualan dibagi penjualan hutang usaha. Terima kasih. Baiklah, saya Sarah Munawaro, izin menjawab pertanyaan dari Bapak, yaitu cara menghitung laba kotor. Cara menghitung laba kotor yaitu dengan cara menghitung laba kotor dapat menggunakan rumus laba kotor, di mana pendapatan yang diperoleh dikurangi dengan harga pokok penjualan atau HPP. Terima kasih. Baiklah, saya Siti Azgatul Azki, izin menjawab pertanyaan yang telah Bapak berikan. Bagaimana cara kita tahu apakah perusahaan dapat membayar hutang jangka pendek atau tidak? Caranya dengan menggunakan current ratio, digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban dengan cara menggunakan aktiva lancar dalam jangka waktu pendek. Sedangkan rumusnya adalah current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi kewajiban lancar. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak, yaitu perputaran aset rasio aktivitas adalah alat untuk mengukur efisiensi operasi bisnis secara keseluruhan, menunjukkan seberapa baik perusahaan mengelola sumber daya yang dimiliki untuk mendapatkannya. Perputaran aset sama dengan pendapatan atau rata-rata total aset. Misalnya, sebuah perusahaan melaporkan penjualan tahunan sebesar 2 juta di tahun 2021 di neraca. Perusahaan melaporkan total aset sebesar 1,4 juta di tahun 2020 dan 1,6 juta di tahun 2021. Dari data tersebut, total aset rata-rata adalah sebesar 1,5 juta, sedangkan rasio perputaran aset sama dengan 2 juta sampai 3 juta atau 1,5 juta. Terima kasih. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.